Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tok Tok Kumbang dengan saya Mamang Google. Sebelum lanjut, bagi yang mau support channel ini, Mimin sudah mencantumkan link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. Ketika Si Hao mendengar kata-kata ini, dia bahkan terguncang dalam hati, merasa sangat buruk. Akankah hari itu benar-benar datang? Dia memeluk Yun Si, diam-diam berkata, "Tidak akan, kamu tidak akan menjadi tua, kamu akan selamanya menjadi muda. Aku akan membantumu mempertahankan masa mudamu selamanya." Dia tidak pandai menghibur orang, benar-benar mengatakan apa yang dia rasakan. Dia merasa semakin malu dan gelisah terhadap Yun Si saat ini. Ketika dia memikirkan hari itu, dia merasa sulit untuk menerimanya. Yun Si tersenyum sambil meneteskan air mata, sedikit emosional, sedikit menyesal, tetapi pada saat yang sama, dia akhirnya merasa lega, berkata, "Saya tahu bahwa hari ini akan datang suatu hari, tetapi saya tidak memiliki penyesalan lagi, ini hidup sudah terpenuhi, sudah cukup cemerlang. Kami telah melalui perjalanan ini bersama, menangis bersama, tertawa bersama, semuanya akan diingat di hati saya tidak akan pernah melupakannya." Semakin dia berbicara seperti ini, semakin kosong hati Si Hao. Dia dengan lembut mencium dahinya yang berkilau, berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir, pergi, ikutlah denganku." Tempat-tempat yang harus dia kunjungi berbahaya, dia ingin meninggalkan Yun Si, membawa Mu Qing, naga merah, dan yang lainnya bersamanya, tetapi sekarang, dia berubah pikiran, memutuskan untuk pergi bersamanya. "Kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Ayo pergi." Si Hao sangat langsung, memegang pinggangnya yang halus, menuju ke pengadilan kekaisaran. Berbagai negeri semuanya memiliki istana-istana kekaisaran, di dalamnya ada patung Dewa Si Hao, kaya dan bergelombang dengan kekuatan kemauan, ini adalah gelombang kekuatan yang menakjubkan. Bahkan jika Si Hao saat ini tidak muncul, dia masih bisa membalikkan dunia, langsung melepaskan pembantaian hanya dengan mengandalkan kekuatan ini. Dia bisa memadatkan bentuk manusia di tempat yang berbeda, muncul seperti ini. "Mu Qing, kalian semua, datanglah." Si Hao mentransmisikan suara, berbicara di aula besar. Semua patung dewa di aula besar pengadilan kekaisaran yang didirikan di berbagai negeri menyala, melepaskan kemegahan yang indah dan suci, melepaskan suara ini. Ini juga hasil dari kemauan keras. Di berbagai belahan dunia, meski dipisahkan oleh jarak tak berujung, dia masih bisa muncul seperti ini, menghubungi semua orang. Hari itu, Mu Qing, naga merah, dan yang lainnya semua dipanggil, bergegas. Ketika semua orang berkumpul, Si Hao memeriksa kultivasi semua orang. Dia mengerutkan kening, berkata, "Sebagian besar dari Anda berjalan di jalur teknik dunia saat ini, namun sulit untuk maju bahkan 1 inci pun. Saya berharap Anda semua mencoba jalan yang berbeda." Sebagian besar dari orang-orang ini sebagian besar mengolah metode dunia saat ini, karena metode kuno abadi tingkat tertinggi membutuhkan benih Dao yang sempurna. Di mana mereka akan menemukan hal seperti itu? Saat itu, Little Sky King, Exiled Immortal, Great Sutuo, dan yang lainnya sudah merebut semuanya, tidak meninggalkan apapun. Terlepas dari metode dunia saat ini, Mu Qing dan yang lainnya juga mempelajari metode yang ditetapkan Si Hao, tetapi mereka hanya dapat menggunakannya sebagai referensi, tidak dapat sepenuhnya mewarisinya. Itu karena langkah pertama sudah membuat mereka semua macet. Menggunakan tubuh sebagai benih, ini terlalu sulit. Bahkan ketika Si Hao mengambil langkah ini, dia membayar harga yang tak terbayangkan, nyaris tidak bertahan. Meng Tianzeng yang menakjubkan, di masa lalu, bahkan tidak bisa sepenuhnya menggunakan tubuh sebagai jalur benih, selangkah lagi, hampir mati karenanya. Keterampilan daunnya lumpuh selama bertahun-tahun, memaksanya untuk mengolah metode lain. Si Hao selalu mencari jalan. Jalurnya sendiri seharusnya bisa melewati tubuh sebagai seed pass, tapi bagaimana dia akan membuat jalur ini? Inilah yang dia pikirkan selama bertahun-tahun. Dia percaya bahwa dia akan menemukan solusi cepat atau lambat. Namun, sekarang, waktu tidak menunggunya.
Si Hao sangat berharap bahwa orang-orang ini akan menjadi lebih kuat lebih awal, bahwa mereka dapat mengikuti di sisinya, dan tidak terjebak di dunia manusia. Jika kalian semua diberi benih Dao yang tak tertandingi, apakah kalian semua bisa maju? Si Hao bertanya. Si Zong, Zulin, dan yang lainnya semua tercengang. Mereka sudah berjalan di jalur dunia saat ini, kehilangan kesempatan untuk bergabung dengan benih Dao. Mengapa mereka masih mengolah ini? Terlepas dari ini, benih-benih itu sangat berharga, sulit ditemukan di seluruh dunia, tidak banyak dari mereka untuk memulai, semuanya sudah dibawa pergi oleh orang-orang itu. Kemana mereka akan pergi untuk mencari mereka? Mereka tahu bahwa saat itu, bahkan si Hao bahkan tidak bisa mendapatkan benih, hanya menuju ke tubuh sebagai jalur benih karena dia tidak punya alternatif. Kakak, tidak perlu bagimu untuk melalui banyak masalah. Jenis harta abadi ini sulit ditemukan selama berabad-abad, kita tidak membutuhkannya. Dengan menuju ke jalur metode dunia saat ini, kita akan berhasil cepat atau lambat. Kata si Zong. Kalian semua tidak perlu peduli tentang ini, saya hanya bertanya jika saya menemukannya untuk Anda, apakah Anda semua berani berkultivasi dari awal lagi? Si Hao bertanya. Berani? Kenapa kita tidak berani? Benih itu terlalu berharga, bahkan seluruh dunia ini kering, kemana kita akan mencarinya? Zulin bergumam. Si Hao mengangguk. Dia ingin orang-orang ini mengolah metode kuno abadi bersama dengan metode dunia saat ini, dengan membiarkan keduanya berbenturan, itu mungkin menghasilkan beberapa perubahan besar, memungkinkan mereka untuk akhirnya menerobos dan mencapai Dao. Itu karena sebelumnya, dia mengolah dua metode pada saat yang sama, berjalan di kedua jalur. Oke, kalian semua harus pergi membuat persiapan. Kami akan segera berangkat, kata si Hao. Semua orang menjadi kaget. Apakah benar-benar masih ada benih yang sempurna di dunia ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Hanya ada sejumlah tetap dari mereka, bagaimana mungkin ada di antara mereka yang masih ada? Kemudian, si Hao menyuruh mereka mencari Cao Yuseng dan semut tanduk surgawi, juga membawa keduanya, menuju keluar bersama. Aku juga harus membuat beberapa persiapan. Kata si Hao. Dia menuju ke alam bawah. Muking dan yang lainnya menemukan bahwa dia memiliki inti pedang abadi di punggungnya. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahaya dari perjalanan ini. Itu karena setelah bertahun-tahun, si Hao hampir tidak pernah menggunakan senjata. Selain itu, ia berkomunikasi dengan tengkorak kristal, tulang lengan emas, dan bola mata yang berdarah. Ini adalah tiga monster yang dia bawa dari Western Tomb Realm. Selama tahun-tahun ini, mereka kebanyakan tetap diam, tetap tertidur. Sudahkah Anda memikirkan semuanya, ingin bergabung dengan kami? Tengkorak kristal terkejut. Tidak, kali ini, aku hanya meminjam lengan. Kata si Hao. Dia melihat lengan emas itu, tengkorak kristal, dan bola matanya. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan bergabung dengan mereka bagaimanapun caranya, karena itu melibatkan roh primordial, terlalu berbahaya. Pada akhirnya, mereka mengobrol secara rahasia, mencapai kesepakatan. Tulang lengan emas itu menyatu dengan tangan kiri si Hao. Muking dan yang lainnya sangat terkejut, pada saat yang sama sangat khawatir. Mereka tahu bahwa si Hao selalu menentang ini, tidak mau bergabung dengan ketiga monster itu, tetapi hari ini, dia benar-benar melakukan ini. Orang bisa melihat betapa berbahayanya tempat yang mereka tuju. Jangan khawatir, itu bukan masalah besar. Kita akan mencuri dari sarang harimau. Jika kita ingin mendapatkan beberapa keuntungan, maka kita harus membuat semua jenis persiapan. Si Hao tertawa. Dia membawa beberapa orang, seperti kupu-kupu kaisar, batu serangan surgawi, roh petir, singa emas, Muking, dan yang lainnya bersamanya. Ini semua yang terbaik. Semut tanduk surgawi dan Cao Yuseng secara alami berada di sisi si Hao, ingin pergi bersama. Mereka kembali ke alam yang lebih tinggi, memasuki 9 surga. Si Hao membawa mereka ke institusi Dewa Surgawi, meminjam formasi transportasi besar-besaran. Dengan suara hong, kecemerlangan menerangi langit malam, semuanya menghilang dari tempat ini. Mereka bergerak melalui ruang waktu,
melewati lautan bintang yang tak terhitung jumlahnya, memasuki tanah yang suram. Kemana kita akan pergi? Saat kapal perang yang membawa mereka muncul, kecepatannya tidak berkurang, tetap melaju dengan kecepatan ekstrim. Tiba-tiba, ada warna hijau yang muncul di depan mereka. Itu adalah sebatang rumput, sangat besar, daunnya bergerak, menyapu beberapa bintang besar di langit, dan kemudian langsung melahapnya. Rumput pemakan bintang yang legendaris. Semut tanduk surgawi menghirup udara dingin. Hal semacam ini, meskipun tidak memiliki kemauan tingkat tinggi yang jelas, kekuatannya sangat menakutkan. Makhluk normal hanya bisa melewatinya ketika mereka menemukannya. Hati-hati, kita mendekati tujuan kita. Tempat ini aneh, tetapi pada saat yang sama, ada beberapa benih terbaik di sini. Bahkan ketika waktu tanpa akhir dicari, mereka adalah benih Dao terbaik. Jika kami dapat merebutnya, jalur kultivasi Anda akan menjadi sangat mempesona. Kata Si Hao. Star Devouring Grass, sejenis dewa bawaan, sangat besar tak tertandingi. Itu berakar dalam kehampaan, hijau dan hijau. Itu dengan lembut mengulurkan daunnya yang seperti ular, dan kemudian bintang-bintang tersapu, benar-benar dimakan. Sayangnya, meskipun itu adalah dewa bawaan, lahir dalam kekacauan utama, ia tidak memiliki kemauan tingkat tinggi. Kalau tidak, makhluk jenis ini pasti akan sangat menakutkan. Apa yang diandalkannya lebih merupakan jenis naluri. Tempat ini adalah makam dunia, legenda mengatakan bahwa ada banyak reruntuhan dunia besar kuno yang beristirahat di sini. Benih Dao yang sempurna hanya dapat ditemukan di sini. Kata Si Hao. Di masa lalu, dia mengunjungi tempat ini ketika dia masih menjadi murid dari institusi Dewa Surgawi, secara pribadi melihat benih yang sempurna. Sayangnya, saat itu, tidak ada yang mendapatkannya. Cao Yuseng menggertakkan giginya. Dia juga datang ke sini sebelumnya. Ketika dia melihat tanah yang dikenalnya ini, dia menjadi sangat tidak bisa berkata-kata. 1000 tahun yang lalu, ketika dia masih muda, dia pernah berlatih di sini. Sekarang, dia telah kembali. Di sekitarnya, bintang-bintang besar beristirahat satu demi satu. Namun, semuanya hancur, seolah-olah mereka telah tiba di tanah terlantar. Kosmos gelap, pemandangan kehancuran di mana-mana. Ada terlalu banyak benua kuno yang mengambang di kejauhan, semuanya bintang yang hancur, tanah yang terbelah oleh pancaran pedang, semua yang seharusnya ada di sini ada di sini. Mu Qing dan yang lainnya akhirnya mengerti mengapa tempat ini disebut makam dunia. Itu karena satu-satunya hal yang bisa mereka lihat adalah sisa-sisa bintang, pecahan benua besar yang hancur, seolah-olah ini adalah reruntuhan alam semesta. Hong! Tiba-tiba, Star Devouring Grass itu bergerak. Beberapa daun menyapu ke arah kapal perang Si Hao seperti naga hijau raksasa. Si Hao berdiri di depan kapal. Dengan titik cahaya jarinya, cahaya lembut mekar. Hong Long. Tangkai rumput itu meletus dengan kekuatan magis, membawa awan dan asap, pancaran hijau yang cemerlang. Seluruh batang tampak seperti terbakar, banyak bintang besar yang hancur di sekitarnya terguncang, dan kemudian meledak. Alam semesta bahkan retak lebih jauh, berubah menjadi jurang satu demi satu. Cahaya warna-warni dilepaskan dari ujung jari Si Hao tanpa henti, mengunci batang rumput ini. Kemudian, dengan suara Ci, itu dikirim terbang ke kedalaman kosmos yang gelap. Pemandangan di dekatnya kemudian menjadi tenang. Bintang-bintang hancur, meninggalkan debu kosmos yang tak ada habisnya. Setara dengan kekuatan tertinggi, tetapi tidak memiliki transformasi lengkap, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kata Si Hao. Ini adalah evaluasinya terhadap Star Devouring Grass. Cao Yuseng tercengang. Ketika mereka kembali saat itu, mereka harus menghindari Star Devouring Grass, tidak berani mendekatinya, tetapi sekarang setelah mereka datang lagi hari ini, apakah mereka hanya akan menyerbu masuk? Mereka melanjutkan, perjalanan ini seperti mimpi. Mereka melewati banyak wilayah brilian seperti dunia, memasuki kedalaman makam dunia, melewati alam kuno satu demi satu. Benda macam apa ini? Sangat besar. Segera setelah itu, mereka melihat makhluk yang berbentuk seperti hiena.
Itu memiliki tanduk naga di kepalanya dan sepasang sayap burung merah terang di punggungnya. Itu melayang di depan mereka, jauh lebih masif daripada bintang. Ini adalah mayat, semua energi esensinya mengering jutaan dan jutaan tahun yang lalu. Dewa bawaan lahir dalam kekacauan utama. Jika itu masih hidup, itu setidaknya akan memiliki kekuatan tingkat makhluk tertinggi. Si Hao berkomentar. Mereka melambat. Kapal perang itu perlahan melanjutkan, tidak lagi melewati dunia, melainkan bergerak melalui hamparan kosmos yang gelap. Si Hao ingat bahwa ada keberuntungan alami di sini. Menemukannya, itu datang. Dia berkata dengan tenang. Di kejauhan, sebuah kapal kuno yang sangat compang camping, membawa aura waktu, diwarnai dengan darah perlahan-lahan tiba dari kedalaman alam semesta. Itu sunyi dan sunyi. Apa itu? Zulin tidak bisa tidak bertanya. Roh hantu, itu juga bisa disebut kapal roh perang. Ada makhluk aneh di atasnya, ditransformasikan dari indera spiritual orang mati, sejenis benih jiwa bawaan. Itu dapat disempurnakan menjadi obat, digunakan untuk memelihara roh primordial. Kata si Hao. Kelompok mereka menjadi bersemangat, lama mendengar bahwa kuburan dunia memiliki semua jenis makhluk aneh, tepatnya hal semacam ini. Ketika esensi diekstraksi, itu bisa digunakan untuk memperkuat semangat primordial mereka. Kapal itu sangat besar. Meskipun lusuh, itu masih agak mengesankan, berukuran setengah bintang. Itu menuju ke arah ini. Ah! Teriakan ganas terdengar, memecah kesunyian. Fluktuasi spiritual menjadi lebih intens. Seekor beruang perak raksasa bergegas keluar lebih dulu, menyerang ke arah si Hao. Makhluk tertinggi, sebenarnya ada roh perang tingkat makhluk tertinggi. Orang-orang ini tercengang. Si Hao tetap tak kenal takut. Dia mengambil langkah keluar, menghalangi semua fluktuasi yang mengerikan, menghadapi beruang perak raksasa. Ini adalah sesuatu yang berubah dari roh primordial makhluk yang telah meninggal. Angin besar bergemuruh. Di kapal perang itu, ada Great Peng emas yang terjun, melebarkan sayapnya, tak terbendung, menyerang si Hao. Semua orang merasa ngeri. Ini adalah kapal hantu, namun ada dua makhluk tingkat tertinggi yang tersembunyi di dalamnya. Sayangnya, mereka bertemu si Hao. Tidak ada gunanya sama sekali. Saat ini, dia berdiri di puncak Mortal Dao, sama sekali tidak takut dengan apa yang disebut pengepungan. Pada akhirnya, sosoknya menghilang dengan satu langkah. Dengan mengangkat tangannya, kepala beruang perak raksasa itu disingkirkan, peng besar emas terkoyak menjadi dua, keduanya berakhir mati. Pada saat itu, kedua makhluk itu berubah menjadi hujan cahaya. Apa yang tersimpan di dalam hujan cahaya itu adalah kekuatan spiritual. Ada beberapa esensi yang tersebar seperti pelangi, memelihara roh primordial semua orang. Si Hao memperoleh sedikit, menemukan bahwa efeknya tidak terlalu bagus untuknya. Itu karena roh primordialnya telah mencapai puncak, tidak mungkin untuk maju lebih jauh. Jika dia ingin memperbaikinya, maka dia harus naik ke keabadian. Dia tidak akan menyia-nyiakan ini, malah memberikannya kepada orang-orang di belakangnya. Ini benar-benar mengejutkan, roh primordialku benar-benar menjadi sedikit lebih kuat. Mereka merasakan perasaan yang tak terbayangkan. Jika ini terus berlanjut, kita mungkin benar-benar dapat mencapai Dao, menerobos ke alam makhluk tertinggi. Membunuh. Bukan hanya Muking, naga merah, dan yang lainnya, bahkan roh petir, kupu-kupu kaisar, dan batu menyerang surgawi bergegas keluar, menyerang kapal hantu itu. Ini adalah pertempuran yang hebat. Banyak makhluk muncul dari kapal kuno itu, dengan burung dewa berkepala 9, singa emas putih, anjing surgawi dunia bawah, dan lainnya di antara mereka. Ada banyak spesies berbeda. Di bawah serangan orang-orang jahat yang membengkokkan surga ini yang berkultivasi lebih dari 1000 tahun, kapal hantu itu runtuh, roh-roh perang ini semuanya terbunuh. Pemeliharaan roh primordial, jenis perasaan ini benar-benar terlalu indah. Seseorang berkata sambil menghela nafas. Sayangnya, meskipun roh primordial mereka bersinar, berkilau dan tembus cahaya, mereka masih tidak bisa naik ke tingkat makhluk tertinggi. Jenis roh jahat ini hanya menyerang mereka yang menyerbu.
Setiap kali makhluk bertemu mereka, jika kekuatan mereka tidak cukup besar, mereka pasti akan jatuh. Ini terutama terjadi kali ini, sebenarnya ada dua roh perang tingkat tertinggi yang hadir di antara mereka. Jika bukan karena Si Hao berada di sini, kemungkinan besar mereka akan dimusnahkan sepenuhnya di sini. Setelah melewati alam kuno yang hancur satu demi satu, mereka memasuki 5 elemen benua. Tempat ini memiliki formasi pembalikan 5 elemen yang luar biasa, menyembunyikan benih surgawi. Namun, itu sangat sulit untuk didapatkan. Si Hao tidak mempertimbangkan tempat ini, malah terus maju. Ada tempat yang memiliki pohon berharga yang misterius, yang juga merupakan benih yang sempurna. Saat itu, Si Hao melihatnya dengan matanya sendiri. Namun, ada makhluk yang menjaganya, jadi dia tidak bisa membawanya pergi saat itu. Mereka akhirnya tiba. Ini adalah tanah yang menakjubkan, tidak sama dengan tanah kuno yang hancur lainnya. Ada banyak tanaman di sini, bunga, buah-buahan, semua hukum Dao. Mereka semua bisa dianggap sebagai benih Dao. Si Hao hanya punya satu target, tepatnya All Dao Tree. Setelah bertahun-tahun berlalu, saya bertanya-tanya apakah itu masih ada atau tidak. Saat itu masih belum sepenuhnya matang. Sekarang, itu harus lengkap, kan? Si Hao sampai pada kesimpulan seperti ini. Sepanjang jalan, mereka melihat banyak pohon, di atasnya buah-buahan yang berbeda, fragmen Dao besar yang terkandung di dalamnya. Tempat ini benar-benar luar biasa. Bahkan jika kita tidak dapat memperoleh benih yang sempurna, jika kita berkultivasi di sini, makan buah-buahan ini, manfaatnya akan tetap menakjubkan. Naga merah berkata sambil menghela nafas. Ini adalah tanah budidaya yang ideal. Sayangnya, mereka tidak bisa berhenti di sini untuk jangka panjang. Tempat ini penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui, semua jenis perubahan yang tidak terduga. Jika mereka berkultivasi di sini selama beberapa dekade, mereka mungkin menimbulkan masalah besar. Kamu sudah tak tertandingi di domain Mortal Dao, jangan bilang masih akan ada masalah jika kita tinggal di sini. Semut bertanduk surgawi bertanya. Ada orang kuno yang kemungkinan besar benar-benar abadi di sini. Si Hao berkata sambil menghela nafas. Di masa lalu, alasan mengapa mereka mundur, tidak dapat membawa pergi pohon All Dao, justru karena ada makhluk menakutkan yang menjaganya. Sepanjang jalan, mereka tidak berhenti. Karena mereka tahu bahwa tempat ini memiliki benih Dao yang tak tertandingi, mereka secara alami harus mencari sendiri. Jauh ke barat, di Pulau Terapung. Di sekitarnya, kilat menyambar dan guntur bergulung. Retakan kosong yang besar diperpanjang, terus terjalin. Orang normal tidak bisa naik ke pulau ini sama sekali. Si Hao mengambil tindakan, mengendarai kapal perang langsung ke Pulau Terapung. Energi yin besar merasuki udara, esensi api yang besar melonjak. Yin dan yang bergolak, hukum surgawi meletus. Ada hamparan cahaya cemerlang di sini, sangat surgawi dan damai. Tentu saja, ada juga guntur yang bergemuruh, membawa aura kehancuran. Di tengah pulau ada sebatang pohon, berhibernasi seperti naga, berkelok-kelok. Batangnya tegak dan kuat, cabang-cabangnya bergerak, dedaunan berkibar, bergelombang dengan cahaya warna-warni surgawi yang tak terbatas. Cabang-cabang pohon itu padat, memiliki tepat 10.000 buah. Pohon ini adalah daosi yang tak tertandingi untuk memulai, mampu berakar di dalam tubuh, di dalam daging, memungkinkan seseorang untuk memahami 10.000 dao dunia. Cepat atau lambat, itu akan dapat membawa seseorang ke alam abadi sejati. Di sekitarnya, kilat berkedip-kedip. Ada kolam petir yang naik dan turun satu demi satu. Adegan ini sangat mengerikan. Salah satu benih paling berharga di dunia saat ini, sebanding dengan pohon-pohon dunia. Ada seseorang di sini. Semut tanduk surgawi tercengang. Dia melihat orang lain di kejauhan, berdiri di atas kapal besar, menatap pohon All Dao. Orang-orang itu dengan jelas melihat kelompok Si Hao juga, mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Orang-orang domain abadi, Cao Yuseng berkata pelan. Itu karena kapal kuno itu memiliki jejak domain abadi yang terukir di atasnya.
Apakah ada teman lama di sini? Bahkan ekspresi si Hao sedikit berubah, melihat ke arah kapal kuno itu. Film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya Anda subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel saya karena saya akan upload video baru tiap harinya. Terima kasih.